Jumpa lagi di Adibu TV. Ya, kita kedatangan lagi nih laptop dengan 2 layar dari Lenovo. Sebentar, ini rasanya agak aneh bentuknya. Ya, karena dia bisa diputar-putar. Nih, gini. Tuh, satunya layar OLED, satunya lagi adalah layar e-ink seperti ini. Nah, untuk layar utamanya yang pakai panel OLED ini resolusinya adalah 2,8K dan prosesornya udah pakai kekinian karena pakai Intel Core generasi 13 dengan 10 core dalamnya. RAM-nya udah LPDDR5X 6400 MHz. SSD-nya langsung 1 TB PCIe Gen 4. Ya, laptop unik ini adalah Lenovo ThinkBook Plus Twist. Oke, buat yang masih awam, ThinkBook itu adalah laptop bisnis kelas mainstream dari Lenovo. Jadi harganya seharusnya tidak setinggi seri ThinkPad. Nah, untuk ThinkBook Plus sendiri ini adalah seri ThinkBook yang memiliki 2 layar. Ini memang bukan pertama kalinya Lenovo merilis ThinkBook Plus dengan panel e-ink untuk layar keduanya. Menariknya, tidak seperti sebelumnya, layar e-ink di sini sekarang bisa menampilkan desktop Windows. Jadi bisa menggunakan software yang lebih beragam. Oke, sebelum kejauhan, mari kita mulai dari basicnya dulu ya. Spesifikasi untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 1355U, pabrikasinya Intel 7, base powernya 15 watt. Dia punya 10 core, 12 thread yang terdiri dari 2 performance core atau P-core dan 8 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya ada 12 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe graphics dengan 96 execution unit. Untuk memori atau RAM-nya dia pakai 16 GB LPDDR5X 6400 MHz dual channel 128 bit. Itu adalah dukungan kecepatan RAM yang paling tinggi untuk tipe prosesor yang satu ini ya. Tentunya ini adalah RAM onboard, jadi emang nggak bisa di-upgrade. Untuk storage dia langsung pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Sementara untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E AX211 yang sudah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya adalah 56 Wh. Untuk operating system, tentunya Lenovo ThinkBook keluaran tahun 2023 ini sudah menggunakan sistem operasi Windows 11. Ya dong, harus kekinian, pakai Windows yang paling baru. Nah, kemudian untuk body, form factor-nya adalah 2-in-1 convertible. Uniknya, laptop ini tidak menggunakan engsel 360 derajat, melainkan engsel 180 derajat yang bisa diputar ke arah kiri atau kanan untuk mengubah mode jadi mode tablet. Untuk titik putarnya ada di bagian tengah, jadi udah tahu kan kenapa namanya twist atau dipuntir. Uniknya lagi, saat menjadi tablet, pengguna bisa memilih layar mana yang mau kita pakai. Bisa OLED, bisa pakai e-ink juga. Tentunya kalau dalam mode laptop dan lagi pakai layar OLED-nya, saat kita mau pakai e-ink itu gampang. Tinggal tutup aja, beres. Nah, untuk menjaga laptop menjadi sleep saat layar ditutup, pada layar sisi luar akan muncul menu dengan pilihan Switch to Tablet Mode, ada Sleep Immediately, ada Hibernate Immediately, ada Do Nothing, dan ada Shutdown. Untuk material tentunya ini pakai aluminium ya. Keistimewaannya untuk bodi bagian layar dan keyboard itu dibuat menggunakan CNC machine. Wah, mantep nih. Menariknya, laptop ini udah lolos juga dari 12 uji ketahanan military standard 810H yang membuatnya jadi dijamin durabilitasnya. Untuk warna ini Storm Grey namanya. Untuk desain laptop ini sebenarnya masih menggunakan DNA bentuk khas seri ThinkBook. Hanya saja karena engsel layar ada di atas bodi bagian keyboard, penampilannya justru mengingatkan kami pada laptop gaming Lenovo, tapi dengan ukuran yang lebih kecil dan jauh lebih tipis. Sementara dari segi penampilan, laptop ini sebenarnya tampil minimalis dan profesional. Tapi profesional bukan tidak boleh menarik perhatian banyak orang ya. Di sini ada wallpaper logo ThinkBook yang berukuran besar tampil di layar e-ink. Ini membuat laptop ini jadi pusat perhatian. Bahkan wallpaper tersebut tetap akan muncul saat baterai dalam keadaan habis loh. Nah, untuk ukurannya panjangnya 29,7 cm, lebar 21,9 cm, dan ketebalan di sisi paling tipis 1,58 cm, di sisi paling tebal 1,77 cm. Untuk bobot laptopnya aja di 1,38 kg dan chargernya ada di 180 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB-C. Menariknya, charger ini juga punya desain seperti charger smartphone, jadi lebih praktis aja saat dibawa-bawa dan tentunya bisa dipakai buat ngecas smartphone juga. Untuk total bobotnya saat dibawa-bawa jadi 1,56 kg, bobot yang wajar untuk sebuah laptop convertible. Nah, untuk display utama ini ukurannya adalah
adalah 13,3 inci, resolusinya 2,8K atau 2880x1800 pixel. Aspek rasionya 16:10, refresh rate-nya 60 Hz, panelnya adalah panel OLED. Menurut Lenovo, tingkat kecerahan maksimalnya adalah 400 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3. Nah, kalau hasil pengukuran kami, tingkat kecerahan maksimalnya ada di 372 nits di dalam ruangan tanpa menghidupkan fitur HDR. Jadi udah cukup mirip ya. Untuk gamut coverage-nya ada di 99% DCI-P3 dan gamut volumenya di 121,8% DCI-P3. Jadi, layar ini memang cocok banget untuk aktivitas content creation seperti editing video atau menggambar. Buat nonton film juga pastinya juga oke ya, karena layar ini punya sertifikasi Dolby Vision dan display HDR True Black 500. Layar ini juga sudah iSafe Certified dan memiliki sertifikasi TUV Eye Comfort sehingga tetap nyaman dipakai selama berjam-jam. Tentunya ini adalah layar dengan kemampuan touchscreen ya, namanya juga convertible. Nah, pengguna dapat mengoperasikan layar dengan jari atau bisa pakai stylus Lenovo Digital Pen 3.0. Tenang, stylusnya tersedia dalam paket penjualan ya. Stylus ini punya 4096 pressure level dan menggunakan baterai 4A dengan klaim daya tahan bisa mencapai 1000 jam. Sayangnya stylus ini harus disimpan terpisah dari laptopnya karena tidak ada tempat penyimpanan dan tidak bisa ditempel ke bodinya. Nah, permukaan layarnya juga sudah pakai lapisan Corning Gorilla Glass sehingga lebih aman dari resiko goresan saat dioperasikan dengan jari atau pakai stylus ya. Menariknya, walaupun permukaannya glossy, Lenovo menggunakan lapisan anti-reflection. Jadi ini meminimalkan pantulan yang muncul pada layar. Dan tentunya permukaan yang glossy seperti ini juga membuat warna pada layar jadi cemerlang banget. Apalagi ini OLED. Menariknya lagi, permukaan layar juga diberikan lapisan anti-fingerprint untuk meminimalkan bekas sentuhan dari jari kita. Nah, sekarang mari kita bahas display keduanya. Ini ukurannya 12 inci, resolusinya 2560x1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Wah, nggak kalah tinggi resolusinya ya. Refresh rate-nya adalah 12 Hz. Ini adalah refresh rate yang wajar untuk layar e-ink ya. Panelnya adalah colorful e-ink. Menurut Lenovo, layar kedua ini memiliki tingkat kecerahan 100 nits dengan kemampuan menghasilkan 4096 warna. Kalau dari seri terdahulunya, layar e-inknya hanya bisa menampilkan warna hitam, putih, dan abu-abu aja. Yang ini udah bisa menampilkan warna yang jauh lebih banyak. Uniknya, untuk pengaturan brightness tidak dilakukan melalui Windows, melainkan melalui software layar e-inknya sendiri. Disediakan pengaturan 8 tingkat brightness dan 3 tingkat kontras untuk layar e-ink ini. Layar kedua ini juga memiliki kemampuan touchscreen tentunya ya. Layar sentuh ini juga dapat dioperasikan dengan jari atau dengan stylus bawaannya. Seperti layar utamanya, permukaan layar kedua juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass yang dilengkapi dengan anti-glare, anti-reflection, dan anti-fingerprint. Tentunya lapisan anti-glare membuat layar ini lebih minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan saat dipakai ya. Nah, yang menarik sebetulnya layar e-ink ini cocoknya dipakai untuk apa sih? Dengan karakter seperti ini, layar e-ink ini sebenarnya lebih cocok untuk menampilkan konten yang relatif statis dan tidak membutuhkan warna yang benar-benar akurat ya. Beberapa di antaranya adalah misalnya nih membaca dan mengetik dokumen. Ya, karena ya nggak terlalu cepat ya pergerakannya. Lalu membaca dan mengetik email, membuat dan menampilkan presentasi, bekerja dengan Excel, membaca e-book, membaca berita, dan membaca dokumen-dokumen yang panjang gitu ya, supaya mata kita nggak cepet capek juga. Ya, layar e-ink ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk nampilin video, tapi karena tingkat response time yang lambat, ini akan membuat efek ghosting yang sangat kentara tentunya ya. Nah, menariknya karena layar e-ink ini tidak memancarkan cahaya biru, mata jadi nggak cepat lelah dan bisa menatap layar ini dengan aman dan nyaman berjam-jam. Nggak perlu tuh pakai sertifikasi macam-macam. Oke, sekarang kita masuk dalam mode penggunaan. Laptop dua layar ini punya 4 mode penggunaan. Yang pertama adalah notebook mode menggunakan layar OLED. Mode ini cocok untuk semua aktivitas yang umum dilakukan dengan laptop konvensional. Lalu ada e-ink Windows mode. Mode ini sebenarnya sama dengan notebook mode, hanya saja kita menggunakan sisi e-inknya. Mode ini cocok untuk ngetik dokumen, ngetik email, bekerja dengan Excel, dan masih banyak lagi yang tadi baca-baca dokumen segala macam. Oke lah di situ ya. Kemudian ada Windows tablet mode. Ini mode tablet dengan menggunakan layar OLED, cocok untuk menulis catatan, menggambar, ya, browsing, nonton, dan lain sebagainya. Dan ada e-paper mode. Ini adalah mode tablet saat menggunakan layar e-inknya. Saat mode ini diaktifkan, pengguna tidak langsung masuk ke Windows, melainkan ke e-ink homepage. Pada halaman utamanya dapat ditemukan widget untuk email, weather atau cuaca, dan juga agenda. Informasi jam, tanggal, baterai, dan status Wi-Fi juga ditampilkan di sini. Sementara itu, pada bagian pinggir bawah layar dapat
dijumpai icon untuk menjalankan software seperti Lenovo Reader untuk baca e-book. Ada Lenovo Note bisa digunakan untuk mencatat, pakai stylus juga bisa. Ada e-ink Windows digunakan untuk berpindah ke tampilan Windows. Dan ada setting untuk melakukan pengaturan layar e-ink ini. Uniknya, kita juga bisa menambahkan software dari Windows ke e-ink homepage. Jadi pilihan aplikasinya lebih beragam. Oke, sekarang kita beralih ke kamera dan mikrofonnya. Laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30fps yang ada pada sisi layar OLED. Kamera ini dipadukan dengan dua buah mikrofon yang memiliki fitur Smart Noise Cancelling. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan, jadi suaranya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan, jadi suaranya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop ThinkBook Plus Twist. Jadi gimana kualitas rekamannya nih? Nah, gimana? Hasilnya mantep kan? Suaranya mantap. Oke, sekarang kita bicara soal audionya. Laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker yang telah mendukung teknologi Dolby Atmos. Posisi speaker ada di bawah bodi mengarah ke alas laptop. Disediakan software Dolby Access untuk mengubah profil suara dan equalizer. Untuk suaranya emang masih terasa kurang lantang ya di telinga kami. Tapi, suara yang dihasilkan ternyata punya kualitas yang memuaskan. Bahkan suara frekuensi rendah dapat disajikan dengan baik di laptop sekecil ini, setipis ini. Tapi ya emang nggak panci seperti pakai subwoofer gede gitu ya, enggak dong. Kemudian untuk sektor mid-nya dan high-nya itu juga punya kualitas yang oke, bening di sini. Oke, sekarang kita bahas konektor dan tombolnya. Di kiri ada satu Thunderbolt 4 dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di bagian kanan ada tombol power dan ada satu Thunderbolt 4 lagi. Nah, kedua konektor Thunderbolt tersebut sudah mendukung USB 4 Power Delivery 3.0 DisplayPort 1.4 ya. Dan juga tentunya perangkat Thunderbolt seperti external GPU, external SSD, Thunderbolt docking dan masih banyak lagi. Nah, walaupun di bodi laptop hanya ada konektor USB-C, Lenovo ternyata memberikan aksesoris USB-C hub yang menyediakan konektor USB-A dan HDMI yang besar. Nah, untuk keyboard sebenarnya nggak ada yang istimewa banget di sini ya. Laptop ini tetap menggunakan keyboard khas Lenovo ThinkBook dengan desain, tata letak, dan kenyamanan pakai yang tetap mirip pendahulunya. Nyaman sekali. Tentunya karena ini laptop kelas bisnis, keyboard ini punya fitur spill resistant. Jadi kalau ketumpahan cairan aman dia ya. Keyboard ini juga telah dilengkapi lampu backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Seperti biasa, tombol pengaturannya adalah function plus spacebar. Terdapat pula mode auto di mana backlit akan otomatis menyala dalam kondisi kurang terang atau ya cahayanya lagi gelap gitu. Nah, mau dipakai dia langsung nyala. Untuk touchpad, area touchpad ini menggunakan permukaan kaca dengan ukuran 10,5 x 7 cm untuk posisinya sejajar dengan tombol spacebar yang memberikan kenyamanan paling optimal saat mengetik. Untuk security, laptop ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan posisi sensor menyatu dengan tombol power. Jadi nyaman di sini ya. Ada juga fitur privacy shutter yang merupakan penutup fisik untuk kamera supaya nggak mudah diintip. Nah, untuk sistem pendingin, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan ada 2 buah kipas di dalamnya. Menarik desain lubang pembuangan di laptop ini dibuat seperti di laptop gaming Lenovo. Jadi udara panas langsung dibuang ke belakang, tidak akan kena engsel layar terlebih dahulu. Jadi udah bisa dipastikan tidak akan kena layar juga. Sementara untuk jumlah lubang pembuangannya ada 2 buah. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performa. Untuk laptop Lenovo non-gaming, pilihan profil performanya di sini ada Extreme Performance, ada Intelligent Cooling, dan ada Battery Saving. Pengguna dapat mengubahnya melalui Lenovo Vantage atau dengan menekan tombol function plus huruf Q. Kita coba dulu pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali ya. Ini dicolok ke charger ya. Untuk skor tertinggi yang mampu diraih adalah 1401 poin di mode Intelligent Cooling, 1450 poin di mode Extreme Performance, sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah 1100 sampai 1180 di mode Intelligent Cooling, 1240 sampai 1260 di mode Extreme Performance. Sementara itu, kalau kita tidak colok ke listrik, dia hanya pakai baterai aja, kita looping lagi Cinebench-nya. Di sini kita lihat skor sempat bertahan di atas 1100 poin sebelum akhirnya bergerak di kisaran 1020 sampai 1080 poin saat digunakan di mode Intelligent Cooling. Sedangkan di mode Extreme Performance, skor yang dicapai ternyata bisa mirip dengan saat pakai charger. Kita dapatnya 1240 sampai 1260 poin.
Nah, untuk suhu kerjanya di mode intelligent cooling, suhu prosesor itu sempat naik ke 90 derajat Celcius di awal pengujian, tapi lalu dengan gampang dikendalikan ke 70 derajat Celcius. Sementara di mode extreme performance, suhu prosesor sempat lompat ke 97 derajat Celcius di awal pengujian, lalu kemudian dia turun ke 68 sampai 71 derajat Celcius. Jadi seharusnya yang satu ini aman ya, mau digenjot juga aman. Coba kita hajar pakai blender ya. Blender 3.41 barbershop scene. Untuk CPU rendering ini selesai dalam waktu 54 menit 24 detik. Untuk GPU rendering, kalau pakai eksternal GPU, kita pasang eGPU dan RTX 2080 Super, ini semua selesai dalam waktu 3 menit 41 detik. Inilah ya enaknya punya Thunderbolt ya. Jadi kalau kalian mau pakai ini untuk rendering 3D bisa, tapi harus pakai eksternal GPU. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan CPU rendering di mode extreme performance, suhu sempat naik ke 97 derajat Celcius di awal pengujian dan lalu sama seperti tadi, langsung bergerak turun ke arah 71 sampai 75 derajat Celcius. Sementara kalau kita pakai eksternal GPU, ya renderingnya kan dibantu eksternal GPU ya, prosesornya bisa ditahan di bawah 60 derajat Celcius. Aman banget ini. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2023. Dengan video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 13 menit 34 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration yang OpenCL ya, berarti pakai integrated graphics-nya, dia selesai dalam waktu 5 menit 35 detik. Sementara kalau pakai CUDA dengan eksternal GPU, selesai dalam waktu 2 menit 23 detik. Kalau kita pakai video yang Full HD 60 fps, durasinya sama, software only 2 menit 37 detik, ini kencang juga ya. Lalu GPU acceleration dengan OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 28 detik. Lagi-lagi ini kencang. Kalau pakai eksternal GPU, ya ini kencang banget di 46 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export pakai OpenCL di mode extreme performance, suhu prosesor lagi-lagi sempat naik ke 95 derajat Celcius di awal, tapi kemudian bergerak turun ke rentang 67 sampai 75 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional versi gratisnya yang kita pakai. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik tanpa eGPU, ini selesai dalam waktu 11 menit 29 detik. Kalau pakai eksternal GPU, selesai dalam waktu 5 menit 31 detik. Sementara kalau untuk Full HD 60 fps, tanpa eGPU 3 menit 23 detik, dengan eksternal GPU 1 menit 38 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export tanpa eksternal GPU, di mode extreme performance, suhu prosesor memang sempat nyentuh 100 derajat Celcius di awal pengujian, tapi langsung dikendalikan dan turun ke 66 sampai 74 derajat Celcius. Jadi jangan khawatir, tetap bisa diamankan ya. Oke, sekarang mau tes apa lagi? Gaming? Boleh, kita tes gaming ya. Dota 2 1200p fastest render scale di 100%, scene berat 40-50 fps, scene yang ringan 80-90 fps. CSGO 1200p low 80-140 fps. Genshin Impact 1200p lowest render scale-nya di 1.0x ya, 55-60 fps. Untuk Valorant 1200p low dapat 110-200 fps. GTA 5 1200p normal tessellation off dapat 50-80 fps. Nah, untuk suhu kerjanya saat kita mainkan game GTA 5 setengah jam di mode extreme performance, prosesor itu dapat dikendalikan di kisaran 67-71 derajat Celcius. Sementara itu suhu permukaan laptopnya itu untuk keyboard titik paling panas kami temukan di sekitar tombol U dengan suhu berkisar 38-39 derajat Celcius saja. Sementara untuk tombol lain suhunya lebih rendah dari itu. Nah, kalau di sisi bodi kita temukan suhu tertinggi itu di samping kanan dan kiri engsel layar. Ini bisa mencapai 41 derajat Celcius. Sedangkan kalau palm rest aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut ke storage testnya. Dengan Crystal Disk Mark, kecepatan bacanya terlihat ada di 7073 MB per second dan kecepatan tulis di 3754 MB per second. Ini udah super kenceng ya sebetulnya ya. Walaupun kecepatan tulisnya bisa kita harapkan lebih tinggi lagi, tapi udahlah, ini udah kenceng banget sih sebetulnya. Nah, untuk battery life, kita mengatur tingkat brightness layar sedekat mungkin ke 150 nits dengan mode intelligent cooling, volume audio 25% dan setting layar di 2,8K. Untuk 1080p local video playback kita masih bisa dapat 9 jam 26 menit. Ini tergolong irit ya, mengingat tipe layarnya dan kapasitas baterainya nggak terlalu besar sebetulnya. Selain dengan layar utama, kita juga coba pakai e-ink dengan setting brightness dan kontras di angka 1. Hasilnya untuk 1080p local video playback adalah 6 jam 53 menit. Sepertinya layar e-ink ini agak kurang irit ya kalau nampilin konten dengan gerakan cepat seperti di
di video ini. Tapi kalau menampilkan konten yang relatif statis dan nggak banyak gerakan cepat seperti dokumen atau e-book, daya tahan baterainya seharusnya jauh lebih irit. Kalau merujuk ke pengujian internal oleh Lenovo, laptop ini seharusnya punya daya tahan baterai lebih dari 14 jam jika dipakai membaca e-book dengan pergantian 1 halaman per menit. Oke, sekarang kita coba chargingnya. Oke, sekarang mari kita coba kecepatan charge-nya. Rapid charge-nya kita matikan dulu. Kita lihat bahwa 30 menit pertama terisi 38%. Sementara untuk dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 1 jam 46 menit. Ini udah kenceng ya. Gimana kalau rapid charge kita hidupkan? Ternyata 30 menit pertama kita sudah bisa mencapai 46%, sementara dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 1 jam 37 menit. Jadi tanpa rapid charge dia udah kenceng, pakai rapid charge dia bisa sedikit lebih kenceng. Dua-duanya tetap ada di bawah 2 jam. Nah, sekarang kalau untuk harganya, sebuah laptop kelas bisnis ya nggak bisa diharap harganya bisa cuma 5-6 juta aja ya, karena ini kelas atasnya ThinkBook ya. Untuk harga dia dijual di 31.749.000. Untuk bonusnya tentunya ada stylusnya, ada Microsoft Office Home and Student 2021 dan Windows 11-nya tentu sudah built-in di sini ya. Untuk garansi ada 2 tahun garansi on-site service. Jadi kalau laptop ini mengalami masalah, teknisi Lenovo-nya yang akan datang ke tempat penggunanya. Kita nggak perlu repot-repot datang ke service center. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Ini benar-benar perlu diperhatikan ya, bahwa engsel ini kalau tampilan layarnya adalah OLED, putarannya harus searah jarum jam ya, diputarnya ya kalau mau pindah ke e-ink. Jangan kebalikannya karena dia hanya satu arah doang. Nah, sementara itu kalau dia e-ink harus berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi harus diperhatikan bahwa dia tidak bisa diputar 360 derajat terus-terusan. Kemudian tidak semua aktivitas akan cocok dilakukan dengan layar e-inknya, tapi memang ada aktivitas yang cocoknya pakai e-ink. Nah, dari sisi menariknya jelas dilengkapi dengan 2 layar, ada OLED, ada e-ink. Dua-duanya layar spesial ya. Layar OLED-nya cocok untuk content creation yang butuh akurasi warna tinggi, buat nonton ya, buat entertainment lah, itu mantep banget. Sementara e-inknya akan sangat cocok untuk baca dokumen. Misalnya seorang profesional butuh baca dokumen kerjasama, pelan-pelan dibaca, itu capek kalau layarnya terlalu terang gitu ya. Pakai e-ink enak banget bacanya. Dan ingat tadi kalau dia pakai e-ink dan dipakai untuk membaca, baterainya bisa irit banget. Ini kalau yang paham ya, yang lagi baca-baca dokumen tender yang segitu banyaknya gitu ya, pakai layar ini enak deh, kayak baca di kertas aja. Kemudian jelas dia multifungsi, bisa jadi laptop, bisa jadi tablet juga. Lalu prosesornya ini juga kencang, pakai yang 10 core, kencang untuk aktivitas kerja yang ringan hingga menengah. Walaupun sebenarnya kalau dipakai buat desain 2 dimensi dan video editing 1080p 60 fps masih mantep juga sih yang satu ini ya. Bahkan kalau mau dipakai buat gaming tipis-tipis juga masih kuat pakai integrated graphics. Lalu suhu kerjanya ini selalu sukses dijaga masuk ke dalam batas yang aman. Untuk RAM-nya ini mewah banget, 16GB LPDDR5X 6400 MHz. Lalu chargingnya kenceng, tanpa rapid charge aja udah kenceng. Bentuk chargernya juga praktis, bahkan bisa dipakai buat HP kita juga. Dia punya 2 Thunderbolt di sini, Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3, kameranya udah 1080p, pengamanan biometrik ada di sini dan stylusnya tersedia. Nah, jadi pertanyaannya, Lenovo ThinkBook Plus Twist ini cocoknya buat siapa sih? Ya, mengingat ini laptop bisnis, pastinya ini untuk kalangan pekerja, pebisnis ya. Layar e-inknya akan cocok digunakan untuk baca dokumen panjang, ngetik dokumen, baca email, ngetik email, menulis catatan saat meeting, membuat presentasi, kerja pakai Excel ya, atau untuk aktivitas sejenis lainnya yang membuat kita harus membaca berlama-lama. Nah, di dalam mode tablet, layar e-ink ini juga cocok digunakan untuk memantau email, agenda, cuaca, atau sejenisnya ya saat sedang meeting. Jadi konsentrasi kita tetap bisa fokus terus ke meetingnya. Tentunya laptop bisnis seperti ini sebenarnya juga cocok untuk digunakan kalangan pengguna lainnya kalau memang kebutuhan kalian ternyata sesuai. Mau buat editing video bisa 1080p 60 fps, mantep ini ya. Dipakai untuk gambar bisa juga, ada stylusnya juga dalam paket penjualan. Dipakai untuk 3D, sebetulnya lucunya ya, buat 3D juga bisa, tapi harus pakai eksternal GPU. Mau dipakai programming, asal spesifikasi cocok dengan kebutuhan kalian, kenapa enggak? Bisa-bisa aja. Pada akhirnya, kalau laptop yang kalian butuhkan memang seperti yang ditawarkan oleh Lenovo ThinkBook Plus Twist ini, sepertinya yang satu ini yang datang pakai e-ink plus OLED ini adalah sebuah laptop yang unik dan sangat menarik untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.